Saya mengajak kita bersama-sama membuka surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama dan ayat kedua. Dan hari ini kita akan fokus untuk membahas ayat kedua. 1 Yohanes pasal kedua, ayat pertama dan ayat kedua. Kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang telah memberikan Kristus sebagai pengantara yang adil dan sebagai pendamaian untuk kami, biarlah kami yang telah menerima anugerah pendamaian-Mu hari ini dianugerahkan juga untuk lebih mengerti seperti apakah pendamaian yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Sehingga kami lebih bersyukur, kami lebih mengapresiasi, kami lebih boleh mengenal karya-karya-Mu dengan lebih jelas lagi. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, dan biarlah setiap penjelasan membawa kami untuk takjub kepada karya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beberapa minggu lalu kita telah membahas mengenai Yesus Parakletos. Yesus sebagai pengantara pada Bapa. Kita sudah mempelajari bahwa itu bukan sesuatu konsep yang langsung muncul atau diciptakan oleh penulis perjanjian baru. Tetapi sudah berakar di dalam tradisi perjanjian lama. Yang disebut sebagai pengantara adalah karya Yesus yang bersyafaat bagi kita. Kita telah membahas bagaimana Abraham bersyafaat ketika Sodom dituntut, ketika Sodom akan dihukum, ada Abraham yang bersyafaat. Ketika Tuhan menuntut dosa Israel yang menyembah berhala, maka Musa bersyafaat, Musa membela, Musa menjadi seperti seorang sahabat yang mencoba untuk menenangkan murka Tuhan dan bersyafaat bagi umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga ketika dikatakan Yesus Parakletos, itulah yang dipahami oleh pendengar zaman itu. Seorang yang menolong kita ketika kita dituduh, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang dengan keji mencerca kita, maka Yesus Parakletos yang telah mengirim Roh Kudus sebagai Allos Parakletos, Parakletos yang lain tetapi yang sama, untuk akhirnya mendampingi kita. Nah, hari ini kita juga masih masuk ke dalam satu tema yang penting sekali. Maka kita perlu satu pertemuan lagi untuk membahas satu ayat di ayat kedua ini. Yesus Kristus kita telah bahas sebagai pengantara atau Parakletos. Kita sudah membahas Yesus Kristus sebagai yang adil di Kayon. Lalu kemudian yang ketiga hari ini, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara sekalian, kata Yunani yang dipakai kita perlu memahami. Karena kalau hanya sekedar pendamaian, kita tidak ada bayangan apa-apa. Bahkan imajinasi kita bisa kemana-mana. Nah, imajinasi kita harus kembali kepada maksud penulis. Ketika Tuhan menginspirasikan firman-Nya kepada Yohanes, kita perlu memahami apa yang Tuhan maksud dengan pendamaian. Yesus Kristus adalah pendamaian. Apa maksudnya? Kata Yunani yang dipakai adalah hilasmos. Yesus Kristus sebagai hilasmos. Nah, saudara sekalian, kata hilasmos itu bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, menjadi propitiatorium. Nah, ini nanti di dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga banyak serapan dari Latin, menjadi propitiation. Nah, saudara sekalian, kata propitiation itu kata dalam bahasa Inggris yang jarang dipakai. Dalam percakapan sehari-hari kan tidak ada ya orang mengatakan propitiation, itu jarang sekali. Ini menjadi satu istilah yang unik, menjadi satu istilah yang khusus. Maka Yesus Kristus sebagai hilasmos bahasa Yunani, atau Yesus Kristus sebagai propitiatorium atau propitiator di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang apa maknanya hilasmos? Apa artinya propitiator ya? Apa makna dua kata itu? Nah, saudara sekalian, kita akan melihatnya di dalam sejarah perjanjian lama. Kira-kira ketika Yohanes menulis surat, tujuan kita adalah pada waktu
pembaca pertama mendapat surat dari Yohanes, Yesus adalah pendamaian. Kira-kira apa yang muncul dalam benak mereka? Pikirannya, imajinasinya, apa sih yang mereka bayangkan gitu. Nah sekarang kalau saudara dikasih tahu, Yesus pendamai, apa yang saudara bayangkan? Orang berkelahi gitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Orang berkelahi, Yesus di tengah-tengah. Jangan. Kalau anak SD, SMP, SMA tuh kalau berkelahi ya saudara ya. Jadi misalnya dia ribut, jangan pisah gitu. Terus yang misah di tengah. Ya kalau ada guru atau apa, oh jangan. Saya tuh sering saudara terjebak dalam situasi seperti itu. Ya anak waktu mau berkelahi dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya teman saya berkelahi atau ada murid yang mau berkelahi, jangan pisah. Suatu hari saya pernah pisah itu, jangan pisah. Saya pegang aja enggak saudara. Dia juga enggak maju, jadi dia pura-puranya tuh berani tapi sebetulnya enggak berani gitu kan. Jangan pisah tapi mundur gitu. Iya kan? Nah itu apakah yang muncul di benak kita itu ya, orang jangan pisah, saya mau berkelahi padahal takut gitu. Yesus bukan pendamai seperti itu, saudara. Nah, untuk memahami apa arti kata hilasmos, propisiator, kita perlu membaca Keluaran pasal 25 ayat 22. Saya akan baca dulu, saudara. Keluaran pasal 25 ayat 22. Kita mulai dari sini. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ini Yahweh berkata ya, aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah ini ayat yang bicara mengenai tutup pendamaian. Saudara-saudara sekalian, sentralitas dari perkemahan Israel itu apa? Perkemahan Israel itu sentralnya bait suci. Atau di dalam bahasa Ibrani disebut miskan, kemah suci ya, miskan, kemah. Nah, saya pernah membahas teologi miskan ya ketika kita membahas Injil Yohanes dan bahkan ada di YouTube KU Sore, itu kan ada mengenai tabernakel ya, jadi mengenai Eden tabernakel, kita sudah bahas di situ, saudara bisa mengikuti konsep tabernakel dari Taman Eden sampai akhirnya muncul gereja. Jadi di situ sudah bisa melihat progres pemikiran teologinya, teologi mengenai miskan. Jadi melalui miskan atau kemah suci, Tuhan itu mau mengajarkan kalau dosa manusia itu begitu serius sehingga manusia tidak bisa lagi seperti Adam yang berjalan-jalan dengan Tuhan di Taman Eden, tidak bisa. Kemah suci itu kan menarik, indah, besar tetapi banyak sekat. Tidak boleh masuk sini, tidak boleh masuk situ. Itulah realitas ketika manusia mau mendatangi Tuhan dan sudah berdosa. Tidak bisa langsung datang. Ada banyak sekat, dosa itu memisahkan. Jadi melalui miskan Tuhan mau mengajarkan bahwa manusia hanya bisa masuk menghadap Tuhan di ruang maha suci itu melalui pengantara. Dan pengantara itu harus melewati sesuatu yaitu darah yang ditumpahkan. Nah di sini Tuhan sedang mengajarkan mengenai pentingnya penebusan yang nantinya akan membawa kita pada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Baru manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi sentralitas perkemahan Israel itu adalah tabernakel. Sentralitas tabernakel ruang maha kudus. Kita melihat ada pembagian 3 ya. Jadi ini kan mulai dari Keluaran pasal 24 ketika orang-orang Israel lagi ada di Gunung Sinai kan. Ada bagian pelataran, lalu ada ruang suci, terus kemudian Musa yang pergi sendirian menuju ke atas itu ruang maha suci. Nah di situ nanti dibagi menjadi 3. Nah ini menjadi konsep yang Tuhan ajarkan ya. Jadi sentralitas perkemahan Israel adalah tabernakel. Sentralitas tabernakel adalah ruang maha kudus. Nah ruang maha kudus itu sentralnya apa? Sentralnya di tengah-tengah ruang maha kudus itu bukan patung, bukan apa, tapi tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu terbuat dari kayu dilapis emas. Emasnya lapis di luar dan emasnya lapis di dalam. Mengingatkan kita akan apa saudara? Kayu, lapis luar, lapis dalam. Kata dalam bahasa Inggris yang dipakai sama. Tabut itu sama dengan apa? Tabut kan ark, ya kan? Ark of Covenant. Ini ark. Kemudian apa yang dipakai juga bahasa Inggris ark? Bahteranya Nuh. Ya, menarik ya, ini kita nggak bahas itu kesamaannya ya. Jadi dilapis emas, tapi kalau
Nuh kan kayu dilapis dengan lapisan ya supaya air tidak masuk. Lapis di luar, lapis di dalam. Nah, jadi kemudian setelah itu di dalam tabut perjanjian tuh isinya ada beberapa. Tetapi yang paling penting sentralitasnya adalah 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa di 2 loh batu. Kan yang dari Tuhan sudah dihancurkan ya. Lalu kemudian Musa tulis, lalu kemudian ditaruh di situ. Nah, jadi 10 hukum Tuhan itu mengekspos dosa manusia. Demikian kata Alkitab. Melalui 10 hukum manusia tahu dosa-dosanya. Tuhan membongkar dosa-dosa manusia melewat 10 hukum itu. Semua kesalahan manusia tersingkap. Nah, itu sebabnya. Maka Tuhan menyediakan sebuah tutup di atas tabut itu. Nah, ini yang disebut dalam Keluaran pasal 25 tadi. Ada tutup pendamaian. Nah, tutup dari tabut perjanjian itu, saudara, kalau saudara lihat brosurnya yang dibuat oleh saudara Kartika ya untuk pertemuan hari ini, itu kan ada ini ya, di situ ada sebuah tabut, lalu di atasnya itu ada kerubim, ya kerubim. Nah, biasanya kalau bicara mengenai kerubim itu bicara hadirat Allah, karena nanti kalau saudara membaca kitab Imamat, di situ Shekinah atau awan kemuliaan, lambang kehadiran Tuhan, itu akan hadir di atas kerub itu. Kita bisa membayangkan dalam kitab Yeskiel misalnya ya, di situ ada para kerub, lalu kemudian menatang tahta Allah hadir. Ya, jadi disitulah Allah hadir menjumpai umatnya. Ada kerubium di situ. Nah, itu adalah tabut perjanjian itu ya, yang ada kerubiumnya. Nah, jadi penutup di dalam Keluaran pasal 25 ayat 22, tutup pendamaian itu, bahasa Ibrani-nya adalah kaporet. Kaporet. Ingat-ingat kaporit, saudara. Kaporit itu kan membersihkan ya. Jadi nanti kita akan masuk ke sana ya. Jadi kaporet itu artinya dalam bahasa Ibrani, literalnya itu covering, menutup. Ya, nah nanti karena ditutup akhirnya dibersihkan. Makanya kaporit itu membersihkan. Saya nggak tahu tuh ada kaitannya apa enggak itu ya. Bahasa Indonesia benda namanya kaporit itu loh. Saudara kalau misalnya ke kolam renang kan langsung cium bau kaporitnya itu kan ya. Jadi itu yang mematikan kuman dan membuat air bersih dan sebagainya. Kaporet, ya saudara ingat kaporit itu, kaporet ya kan. Nah jadi kaporet itu covering, menutup. Maka tutup pendamaian itu bahasa Ibrani-nya kaporet. Di dalam pasal 25 ayat 22 itu bicara mengenai kaporet. Nah jadi ketika Alkitab bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Yunani, jadi kan ada proyek saudara ya, jadi orang-orang Israel itu karena sudah dibuang ke Babel, ketika balik tidak ngerti lagi bahasa Ibrani saudara. Ya misalnya sekarang saya ketemu sama orang diundang di gereja Mandarin gitu ya, orang pasti ngomong sama saya itu bahasa Mandarin saudara. Ya kan, Musa ya dia ngomong apa gitu ya. Nah makanya kalau saya pergi keluar kota, khotbah di gereja Mandarin, saya sudah menghafalkan satu kalimat. Musa ngomong, wopu hei chang huai gitu ya. Oh ya, terus dia ngomong bahasa Indonesia. Ketemu lagi ya Musa, dia wopu hei sang chang huai. Aku nggak bisa ngomong Mandarin gitu kira-kira. Ya hanya itu yang saya hafalkan gitu ya saudara. Jadi dengan nada yang kayak Huang Fei Hung gitu, karena bisanya itu, nggak ngerti nada saya gitu ya, Huang gitu. Nah orang tuh bingung, kamu tuh tampang Cina abis-abisan, CAA gitu ya, tapi kok nggak bisa ngomong, ya karena sudah lama di Indonesia, tinggal di satu kota yang menjadi basis PKI, sehingga ketika bicara bahasa Mandarin langsung dituding orang PKI menjadi sesuatu yang jelek, maka di situ orang-orang di daerah saya sangat ketakutan kalau ada bau-bau hal yang bersifat Tionghoa. Nah ini adalah sesuatu yang terjadi juga kepada orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Ngomongnya bahasa Babel, ngomongnya bahasa Aramaik. Jadi ketika balik banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani. Saudara masih mengingat perannya Ezra. Ezra itu ahli kitab, dia bisa membaca dalam bahasa Ibrani. Maka dia mengajarkan orang membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani. Nah itu sebabnya bahasa Yunani saat itu menjadi bahasa yang internasional dalam zaman perjanjian baru. Maka ada proyek menerjemahkan bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani. Nah itu nanti namanya Alkitab Septuaginta.
Ya, yang menurut legenda diterjemahkan 70 orang dan sebagainya, tapi itu hanya legenda ya. Jadi itu Septuaginta. Nah, kalau kita membaca Septuaginta yang juga dibaca oleh para rasul di zaman itu, jadi kata kaporet itu diterjemahkan menjadi hilasterion. Ingat ya kata hilasmos tadi ya, hilasterion, pendamaian. Nah, jadi kalau orang Yahudi pada waktu itu dengar kata hilasterion, yang muncul di otaknya apa saudara? Kaporet. Oke, Yesus pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang muncul di benaknya, imajinasinya bukan lagi melerai dua orang berkelahi. Yang muncul di imajinasi adalah kaporet, tutup pendamaian. Hilasterion, itu adalah kaporet. Nah, jadi beda sekali ya saudara. Jadi kalau kita ngomong pendamaian, orang berkelahi, wasit. Ya. Tetapi kalau ini bicara mengenai pendamaian, kaporet. Nah, kita sudah belajar di sini mengenai imajinasi yang muncul dan makna yang dituju. Nah, sekarang kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Emang apa sih yang terjadi pada kaporet itu, pada tutup pendamaian itu? Apa yang terjadi? Saudara, kalau kita membaca Imamat pasal 16, saya sarankan saudara nanti membaca ya. Jadi itu Tuhan mengatakan setiap hari Yom Kippur, orang yang masuk ke bait suci itu tidak boleh sembarangan. Konteksnya saat itu Tuhan baru menghukum orang yang sembarangan ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena hadiratku itu tiba. Awan kemuliaan itu tiba. Dan ketika tiba ada di atas tutup pendamaian itu. Nah ini hari yang spesial, hari penebusan, the day of atonement. Di hari penebusan itu, the day of atonement itu, imam besar itu mesti masuk. Nah imam besar waktu masuk dipesan, dia harus mempersembahkan korban untuk penebusan dosanya sendiri. Maksudnya Tuhan mengatakan, kamu sebetulnya tidak layak, kamu pun berdosa. Kamu perlu ditebus dulu, baru kamu datang mewakili bangsamu. Lalu kemudian imam itu akan mewakili bangsa memberikan persembahan. Di situ ada domba yang dibakar habis ya, olah yang dibakar habis. Tapi selain itu saudara, menarik. Ada scapegoat. Ada 2 kambing. Kambing itu yang satu disembelih, lalu darahnya dipercikkan kepada kaporet. Yang satu setelah itu dilakukan, imam itu tumpang tangan di atas kepala scapegoat itu. Lalu kemudian di situ ngomong semua dosa bangsa itu, dan kemudian dilepaskan scapegoat itu, melambangkan apa? Seluruh dosa ditimpakan pada scapegoat dan scapegoat itu sekarang dilepas. Nah, jadi disinilah kita memahami arti pendamaian. Nah, sekarang kita akan masuk saudara ya, apa yang terjadi di dalam kitab Imamat pasal 16 tersebut. Ya, jadi 2 aspek dari penebusan yang kita akan bahas. Yang pertama saudara, penebusan berarti dosa itu ditutup, covering. Kaporet itu adalah penutup, covering. Jadi karena ditutup, murka Allah itu diredakan. Nah inilah arti hilasterion atau arti propisiasi. Apa itu propisiasi? Propisiasi itu karena ada darah yang dicurahkan di atas tutup pendamaian itu, maka dosa-dosa manusia ditutup oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti kaporet itu menutup, maka waktu Tuhan melihat dosa manusia, oh enggak kelihatan. Kenapa? Sudah ditutup oleh Kristus. Kristus seperti sebuah tutup, hilasterion, seperti kaporet, nutup, enggak bisa ngelihat. Karena itu, oh sudah ditutup, sudah di cover, maka murka Allah reda. Jadi propisiasi adalah tindakan untuk meredakan murka keadilan Allah. Itu propisiasi. Nah jadi saudara-saudara sekalian, arti kata propitiation apa itu? Itu adalah sesuatu pengertian yang sangat dalam. Sebuah tindakan untuk menghentikan Allah yang murka. Karena dia adil, dia tidak bisa melihat dosa. Dosa harus dihukum. Saudara, dosa kan harus dihukum. Dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau saudara misalnya melihat ya sebuah kejadian, sebuah pembunuhan terjadi. Satu keluarga dibunuh, ada satu yang selamat. Lalu kemudian hakimnya datang. Kasus apa ini hari ini? Pembunuhan Pak Hakim, satu keluarga dibunuh secara sadis. Oke, ada yang masih hidup, coba kesaksian. Gini Pak Hakim, apa minta keadilan gini. Terus kemudian hakimnya bilang, kamu yang bunuh ya?
Iya Pak Hakim. Kamu menyesal enggak? Tidak, saya tidak menyesal. Gitu, enggak menyesal. Yakin? Nyesal ding, nyesal. Gitu dong. Ngomong-ngomong saya ini hakim pemurah loh. Saya lagi happy hari ini. Ya sudah ya, kamu saya lepaskan. Bye-bye, sampai ketemu sidang berikutnya. Saudara, kira-kira apa yang terjadi sama orang yang minta keadilan ini? Tidak bisa Pak Hakim, saya minta keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Maka Allah adalah Allah yang murka karena dia adalah Allah yang adil. Maka tindakan propisiasi adalah tindakan untuk meredakan murka Allah. D.A. Carson dalam sebuah bukunya berjudul Scandalous, The Cross and Resurrection of Jesus. Dia menjelaskan mengenai propisiasi. Demikian dia menjelaskan. Di dalam ancient paganism, justru ya di dalam zaman dulu itu orang-orang pagan, itu ada juga konsep propisiasi. Meredakan dewa yang lagi marah, itu ada. Jadi caranya adalah kasih persembahan. Dewa-dewa itu punya wilayah masing-masing. Misalnya kalau kita bicara mengenai Yunani kan ada Neptunus, ya kemudian ada Ares, ada kemudian Pluto yang menguasai area masing-masing. Nah, dewa-dewa itu temperamennya kurang baik. Jadi dewa yang sifatnya kurang baik dan dia itu moody, dia itu kayak ya Abigail labil lah saudara ya gitu. Jadi dewa-dewanya tuh bisa labil gitu, dia bisa semaunya sendiri, bisa moody. Kadang dia kalau seneng ya seneng, kalau baik, kalau lagi bad mood juga dia jahatin manusia. Jadi dewa yang nggak bisa dipegang gitu. Nah maka tugas kita adalah membuat dia propitious, favorable. Jadi membuat dia senang. Jadi misalnya nih ya, oh saya mau pergi perjalanan laut. Ya pastikan dulu Neptunus senang supaya dia tidak menelan kita. Bikinlah persembahan atau apa, bikin Neptunus tidak murka. Nah itu propisiasi, kasih persembahan. Persembahan ini tujuannya adalah untuk menyenangkan dia. Nah itu sebabnya saudara ketika istilah propisiasi atau hilasterion ini muncul, kadang-kadang membuat orang-orang di kalangan Kristen itu kok mirip ya sama pagan ya. Ini apa enggak konsep pagan sebetulnya yang diambil. Nah D.A. Carson mengatakan enggak, ini benar-benar konsep Alkitab beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau di dalam orang-orang pagan, kita yang meredakan kemarahan dewa. Tanda kutip nyogok. Tetapi di dalam kitab suci, siapa yang menyediakan tutup pendamaian? Tuhan sendiri. Maka dikatakan oleh D.A. Carson, konsep propisiasi Alkitab itu berbeda. Di dalam budaya Yunani, yang temperamennya tidak baik, itu para dewa. Kita baik-baikin dewa, jadi kebalik ya saudara ya. Dewanya itu aneh, kita ini mesti baik-baikin dewa supaya dewa baik sama kita. Jadi yang problem siapa? Dewa. Zeus bisa iri. Ini kok orang main musik lebih bagus. Apollo ya, Apollo iri. Ini kok orang manusia biasa, dia lebih bagus dari saya main musiknya. Dibunuh sama Apollo. Kenapa? Apollo jealous. Dewa kok begini ya? Kok temperamennya yang gak baik itu para dewa ya? Lalu kemudian misalnya si Zeus istrinya melahirkan. Ketika istrinya melahirkan, istrinya ngeliat, aduh kok anak saya kok jelek. Dibuang ke laut saudara. Hephaestus itu dibuang ke laut, kenapa? Karena dilihat jelek, tampangnya jelek. Dewa paling jelek, kakinya pincang pula, dibuang ke laut. Nah sekarang kalau orang mendengar itu kan terkejut ya, ini kok tingkah lakunya seperti ini. Jadi yang problem itu adalah para dewa. Sementara di dalam kitab suci, yang perangainya buruk itu bukan Tuhan. Yang problem itu manusia. Perangainya yang buruk itu manusia. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai propisiator. Tuhan itu memberikan persembahan kepada dirinya sendiri. Yaitu anaknya yang tunggal diberikan untuk meredakan murkanya. Ini tidak ada dalam konsep bangsa manapun saudara. Tidak ada. Ia yang menyediakan pendamaian bagi kita. Bukan kita yang mengadakan pendamaian bagi dia. Maka Kristus adalah sang pendamai. Tuhan yang menyediakan kaporet bagi manusia. Jadi bukan manusia yang menyogok Tuhan. Nah jadi ketika dosa manusia itu ditutup, maka redalah murka Allah. Kemarin
kita sudah membahas ya. Dasar ketika Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita adalah keadilan Dia. Karena Dia righteous. Karena Dia bukan sekedar, ampuni dong Bapak, kasihan Dia. Tidak, tetapi Dia sendiri yang telah mati menjadi penebusan bagi kita. Nah tutup itu, kaporet itu sebetulnya tipologi menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Israel lihat kaporet setiap tahun, mendengar kisah kaporet setiap tahun, imam besar lihat setiap tahun, itu menunjuk kepada Kristus. Nah saudara, dalam Lukas pasal 18 ayat 13, itu ada kisah ya, mengenai orang Farisi yang berdoa sama pemungut cukai. Nah di dalam pasal 18 itu kan dikatakan yang orang Farisi datang lalu berdoa kan. Oh Tuhan, aku bersyukur aku ini orang Farisi. Bukan pemungut cukai, bukan perampok, bukan perempuan, bukan apa. Dia ngomong bukan ini, bukan itu gitu ya. Saya bersyukur karena saya baik melakukan Taurat dan sebagainya. Terus Tuhan Yesus bilang, ada pemungut cukai datang. Dia pukul-pukul dada gitu. Ya, ayat 13 saya bacakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Kalau doa biasa gini kan, dia nggak berani. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu doa indah sekali loh saudara. Itu doa yang sangat indah. Have mercy on me, have mercy on me, oh yang berdosa ini. Saudara, sayangnya ya, kata kasihanilah aku ini orang nggak ngerti. Ini sebetulnya kata apa yang dipakai oleh pemungut cukai yang digambarkan Tuhan Yesus. Kata have mercy on me ini menggunakan kata hilasteti dalam bahasa aslinya. Hilasterion. Jadi sebetulnya dia berdoa apa saudara? Cover me. Cover me. Seperti tutup pendamaian itu. Oh Tuhan, tutuplah aku. Aku ini pendosa. Tutupi diriku. Aku gak sanggup menghadap murka-Mu. Aku mesti ditutup. Karena kalau tidak ditutup, mati aku menghadap Engkau. Hilasteti. Tuhan, kasihanilah aku. Tutupi aku. Tudungi aku. Sembunyikan aku. Aku membutuhkan penutup itu. Aku tidak sanggup menghadapi murka-Mu itu ya Tuhan. Aku tidak sanggup. Saudara bayangkan ya kalau misalnya kita menghadapi orang papa ya yang murka, kita memang salah. Papa lagi murka gitu ya. Tiba-tiba mama datang lalu menyembunyikan kita gitu ya. Mama bilang, papa, sudah papa, lihat saya papa. Perasaan kita apa? Ini contoh tidak sempurna ya saudara. Tetapi kita membayangkan ya, ketika kita memang salah, kita sedang gemetar. Kesalahan kita demikian besar dan papa menuding kita. Lalu tiba-tiba mama datang, papa gitu ya. Perasaan kita apa saudara? Ketika ditutupi, tenang. Demikian juga saudara-saudara sekalian, Yesus pendamaian. Ketika dosa-dosa kita begitu banyak dan Allah menuntut, hakim menuntut. Di situ doa sang pemungut cukai adalah cover me. Tutupi aku, tudungi aku. Aku membutuhkan penutup. Maka penebusan itu memiliki sifat propisiasi. Kristus sebagai pendamai artinya adalah Kristus menutup dosa kita. Nah di sini kan Yohanes mengatakan kan kita tidak boleh berbuat dosa. Tapi kalaupun kita masih jatuh dalam dosa, sudah berjuang, sudah berusaha, Tuhan tetap masih berdosa. Mati aku, apakah aku akan dihukum oleh Tuhan? Yohanes menguatkan, jangan putus asa, kita punya seorang pendamai. Tutupi aku ya Tuhan, tudungi aku. Sang penutup meredakan murka Tuhan. Ini makna pertama yang kita pelajari dari Imamat pasal ke-16. Penebusan pendamaian itu mempunyai sifat propisiasi. Tetapi propisiasi itu mempunyai dua aspek saudara. Kayak koin itu ada dua sisi, tapi satu koin. Nah, maka penebusan itu yang pertama namanya propisiasi, meredakan murka Allah. Tapi yang kedua namanya ekspiasi. Nah, ini doktrin ekspiasi. Jadi propisiasi dan ekspiasi. Ekspiasi terjadi akibat dari propisiasi. Scapegoat itu ditumpangin tangan, lalu kemudian dilepas. Maksudnya apa saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah di situ dibersihkan, dosanya dibawa pergi. Ingat perkataan Yohanes Pembaptis, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah itu pengertian ekspiasi. Dihapuskan, dibersihkan.
Expiation adalah removal of sin and guilt. Jadi di-remove. Maka dosa dan kesalahan kita dibawa pergi. Karena Kristus menutupi dosa kita, kemarahan Allah mereda, maka disitulah dosa kita dibersihkan oleh Tuhan. Nah ini saudara, ini maksud daripada Kristus sebagai pendamai. Pendamaian memiliki pengertian dari tutup pendamaian kaporet. Mempunyai pengertian propisiasi. Menutup maka meredakan murka Allah. Dan karena ditutup maka juga sekaligus dibersihkan. Nah saudara sekalian, kemudian kita masuk kepada kalimat berikutnya di dalam ayat yang kedua. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oh, apa ini maksudnya? Bukan untuk dosa kita saja, untuk dosa seluruh dunia. Kok seluruh dunia ya? Saudara, kalau kita mengingat perkataan Yohanes Pembaptis juga sama ya. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini kok juga dunia ya? Dosa dunia dihapus. Apa artinya? Dia bukan hanya menjadi pendamaian untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Apa artinya? Yang pertama saudara, alternatif pertama. Berarti Yesus menghapus dosa seluruh dunia tanpa kecuali. Berarti semua seluruh dunia sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, semuanya dosanya dihapus. Nah ajaran ini namanya universalisme. Tidak ada yang berdosa lagi, karena semua itu ditebus oleh Tuhan. Maka jangan heran ada yang mengajarkan misalnya, Tuhan itu Bapak. Bapak bukan hanya bagi orang yang beriman, Bapak bagi seluruh umat manusia. Maka sebagaimana saya diselamatkan, seluruh dunia juga akan diselamatkan. Nah, ini ajaran namanya universalisme. Apakah hal ini benar? Apakah benar bahwa Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa seluruh dunia? Berarti artinya tidak ada lagi yang dihukum? Berarti tidak ada lagi yang akan masuk neraka? Semuanya akan masuk surga karena dihapus dosanya? Ya nanti kita akan membahas hal ini. Tafsiran yang kedua. Ada yang menafsir Yesus mati untuk seluruh dunia, ya, tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya. Jadi kalau saya percaya Yesus, itu baru Yesus mati buat saya. Saya tidak mau percaya Yesus, nah itu kemudian tidak efektif. Berarti efektif tidak efektif bergantung saya. Yang ketiga, seluruh dunia mengacu kepada umat pilihan, chosen people. Bukan hanya untuk kita, tapi bagi umat seluruh dunia. Ini tetap adalah chosen people, orang yang adalah pilihan Tuhan. Tetapi orang pilihan Tuhan yang bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga seluruh orang-orang pilihan di seluruh dunia bangsa apapun. Nah jadi ada 3 penafsiran ya. Ya saudara sebagai orang Reform udah langsung tahulah kita yang mana ya. Tapi sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Yesus Kristus mati menghapus seluruh dosa tanpa kecuali, universalisme. Nah kalau ini benar, maka tidak ada lagi yang namanya neraka. Lalu buat apa Tuhan Yesus mengajarkan mengenai neraka, saudara? Tempat di mana ada kertak gigi dan sebagainya. Pengajaran mengenai neraka paling banyak keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia betul-betul memperingatkan umat manusia. Tuhan Yesus betul-betul memberikan kepada kita pengertian supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa neraka itu ada. Nah dengan demikian kalau universalisme benar, maka semua ajaran Tuhan Yesus itu tidak berlaku. Maka posisi ini sangat tidak alkitabiah, tidak biblical, khususnya bertentangan dengan ajaran Yesus mengenai neraka. Nah, ada beberapa ayat dalam kitab suci juga yang sangat menentang ajaran ini, misalnya Roma 3 ayat 25. Saya akan bacakan Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Sama ya, kata yang dipakai Yesus Kristus menjadi hilasterion karena iman. Oke, tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, Yesus Kristus itu adalah hilaskomai, ya, hilasmos untuk seluruh dunia. Sekarang kita bandingkan dengan perkataan Paulus Roma 3:25. Dia itu pendamaian karena iman. Jadi pendamaian itu terjadi karena iman. Jadi bukan seluruh dunia otomatis langsung diselamatkan, tidak, tetapi karena iman. Roma 3 ayat 25. Jadi ayat-ayat universalisme gugur. Nah sekarang berikutnya saudara, kita membaca Ibrani 2 ayat 17.
Ya, jadi kita baca Ibrani 2 ayat 17 ya. Ini ayat seolah-olah mendukung universalisme juga. Saya bacakan, itulah sebabnya Ibrani 2:17, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Aduh, Yesus menjadi pendamai dosa, seluruh bangsa didamaikan. Ini berarti ini seluruh bangsa, tidak ada yang tidak selamat dong, semuanya selamat dong. Tunggu dulu, ini kan ayat 17. Yuk kita baca dulu ayat 13, masih di pasal yang sama. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Oh, ternyata dosa seluruh bangsa ini adalah orang-orang, anak-anak yang diberikan Bapa kepada Kristus. Ternyata ini bicara chosen people. Ya, jadi ini bukan mengajarkan universalisme, justru bicara elect people yang diberikan Tuhan kepada Kristus. Itulah yang didamaikan oleh Kristus. Jadi jelas ya saudara ya, ajaran-ajaran universalisme tidak ada basis Alkitabnya. Nah, jadi bagaimana kita memahami 1 Yohanes 2 ayat 2? Bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saudara perhatikan ya, bukan untuk dosa kita, pendamaian bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Maka untuk memahami dosa seluruh dunia, kita juga perlu memahami siapa yang dimaksud dengan kita. Ya kan? Dia menebus bukan hanya dosa kita saja. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Siapa yang dimaksud dengan kita di sini? Gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, untuk memahami kita ya, kita juga perlu memahami konsep mengenai apa itu umat pilihan. Jadi secara singkat saudara, orang reform itu memahami kata kita ini sebagai elect people, orang-orang Israel yang sudah dipilih. Nah, jadi siapa itu yang selamat? Yang selamat itu adalah kita. Siapa kita ini? Kita ini adalah umat pilihan. Nah, lalu Yohanes mengatakan, tetapi kita ini kan umat pilihan yang orang Yahudi kan. Jadi kita orang-orang Yahudi yang umat pilihan diselamatkan. Tapi Yesus itu bukan hanya menjadi pendamaian buat kita, elect people yang Jews. Tetapi juga menjadi pendamaian bagi elect people yang bangsa lain. Karena nanti ada orang elect people orang Indonesia kita, ada elect people orang Amerika, elect people orang misalnya Pakistan, orang elect people orang Australia, dan sebagainya seluruh bangsa saudara. Jadi Yesus Kristus bukan hanya mati untuk dosa kita saja, siapa kita? Elect Jews, orang-orang pilihan Yahudi. Tetapi dosa seluruh dunia, elect people di seluruh dunia. Nah, ini pengertian ayat ini. Oh, dari mana kita bisa mempunyai kesimpulan seperti itu? Apakah itu otak-atik gatuk ala reform? Tidak, saudara. Ini ada basis Alkitabnya. Yuk, coba kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 2 dibandingkan dengan Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Kita pernah bahas ayat ini, saudara. Perkataan Kayafas. Yuk kita lihat Yohanes pasal 11. Kita baca ya ayat 49 sampai 53. Kita lihat dasar Alkitabnya. Saya akan mulai baca dari ini dari 45 ya. Yohanes pasal 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus percaya kepadanya. Ini bicara mengenai Yesus membangkitkan Lazarus ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kita telah bahas ya di dalam waktu saya khotbah mengenai nubuatan dari Kayafas. Jadi argumentasinya adalah kalau misalnya banyak orang yang
percaya Yesus, mereka percaya dia Mesias, maka mereka akan berontak terhadap Roma. Sementara para Sanhedrin itu lebih pro kepada Roma. Dan kalau mereka berontak pada Roma, Roma akan membalas. Dan ketika membalas, bukan hanya orang-orang pemberontak ini yang dihabisi, semua akan dihabisi. Itu argumentasi dari mereka. Ya, jadi akan merampas tempat suci kita serta bangsa lain. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya, jadi lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Ayat 51, saudara. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Perhatikan ya, ayat 52. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mari kita gabungkan ini dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Oh begitu, Yesus Kristus akan mati untuk bangsa itu, yaitu bangsa Yahudi, ya kan? Tetapi bukan hanya untuk bangsa itu saja, kata Yohanes. Tetapi untuk siapa? Untuk anak-anak Allah, bukan semua orang loh. Untuk anak-anak Allah, elect people yang tercerai-berai. Jadi di sini kalau kita gabungkan tulisan Yohanes di pasal 11 dan tulisan Yohanes di surat 1 Yohanes 2 ayat 2, kita mengambil kesimpulan, oh yang dimaksud Yohanes dengan Yesus mati untuk seluruh dunia, itu adalah elect people, anak-anak Allah yang tercerai-berai itu, yaitu elect people yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi ini dasar eksegesinya untuk kita memahami 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah, sekarang kita masuk kepada argumentasi-argumentasi yang sifatnya lebih tradisi. Di dalam tradisi Yahudi, di dalam pernikahan dan perjodohan, yang memilihkan pasangan bagi anaknya itu bapak. Jadi masih kental sekali, saudara. Ketika orang mau menikah, bapak itu sentral di dalam proses pernikahan, memilihkan pasangan. Jadi oh ini kayaknya pasangan bagus untuk anak saya dan sebagainya. Jadi bapak itu penting sekali. Maka terjadi perbincangan antar bapak, itu menjadi hal yang lumrah. Nah, memang zaman sekarang ini ayah dan ibu seolah-olah tidak ada kuasa di dalam menentukan perjodohan anak. 100% itu di tangan anak, kebanyakan begitu, saudara ya. Jadi kalau ada ibu bapak campur tangan, justru kebanyakan terjadi perang antara ibu dan anak. Ini zaman sekarang begitu. Nah, sehingga ketika anak-anak zaman sekarang membaca kisah Simpson, di mana dia mau nikah sama seseorang dan papa mamanya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka mengatakan wajar, saya juga begitu. Tetapi bagi pembaca zaman itu, sikap Simpson yang pokoknya aku mau nikah sama orang itu adalah sikap kurang ajar, saudara. Nah ini perbedaan kultur ya, jadi ini perbedaan kultur. Karena di zaman itu, orang kalau menikah, peran papa itu masih sangat besar. Jadi tidak bisa sembarangan menikah. Mereka menikah dengan yang dipilih papa. Jadi saudara lihat ya, yang dibawa bapa kepadaku. Jadi papa yang memilih mempelai bagi anaknya. Ini konsep elect, saudara. Jadi papa yang memilih. Nah ini kan muncul dalam kitab Yohanes kan, saudara. Yesus mengatakan bapak yang memilih. Bapak memilih orang untuk datang kepadaku. Jadi bukan aku, tetapi Bapak membawa orang kepadaku dan yang dibawa Bapak kepadaku aku selamatkan. Nah ini konsep elect people. Jadi siapa pendamaian? Siapa kami yang didamaikan? Kami itu elect people, orang Jews. Bukan hanya untuk kami, bukan hanya kami orang pilihan yang orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang di seluruh dunia. Bukan universalisme, tetapi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk selamat yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kita melihat konsep mengenai elect people bukan sebagai sesuatu universalisme. Sekarang kita akan melihat Yesus sebagai pembela. Sebagai pembela kan Yesus bersyafaat. Itu muncul misalnya di dalam Yohanes pasal 17 ya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan Yesus itu tidak berdoa bagi semua orang kok.
Kalau dikatakan, oh Yesus mati bagi seluruh dunia, semua dunia diselamatkan. Loh faktanya adalah, kita kan sudah mempelajari konsep parakletos. Yesus itu tidak berdoa untuk seluruh dunia. Yesus tidak berdoa untuk semua orang. Yesus hanya berdoa untuk umat pilihan. Bagaimana mungkin dibilang Yesus hanya berdoa untuk orang pilihan, tapi begitu menyelamatkan, mendamaikan, didamaikan semua. Tidak mungkin. Jadi kan tadi dikatakan Yesus itu parakletos, dia juga hilasterion, hilasmos. Jadi kalau Yesus itu hanya mendoakan umat pilihan, logikanya ya, maka yang diselamatkan adalah orang pilihan yang didoakan toh. Ya kan, ini kan satu, dia itu juga parakletos, dia yang adil, dia adalah pendamai. Bagaimana mungkin dia bilang aku hanya berdoa untuk orang pilihan, tetapi kemudian dia bilang aku mendamaikan semua. Itu enggak matching saudara ya. Berarti mendamaikan seluruh dunia yang dimaksud adalah umat pilihan. Loh Pak, di mana ayatnya dibilang Yesus tidak bersyafaat bagi semua orang? Ada, Yohanes 17 ayat 9. Saya bacakan buat saudara, ini juga kita pernah bahas ya. Aku berdoa untuk mereka, kata Tuhan Yesus. Bukan untuk dunia aku berdoa. Nah lihat ya, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, konsep pernikahan tadi, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Tuhan Yesus hanya berdoa untuk orang yang diberikan Bapa kepada dia. Bukan untuk semua orang dia bersyafaat. Saudara bisa memahami ya. Jadi kalau dia sebagai parakletos hanya bersyafaat bagi orang pilihan, maka konsekuensinya sang parakletos yang juga adalah pendamai juga akan mendamaikan orang yang didoakan oleh dia, yaitu orang pilihan. Nah jelas ayat ini, Yesus tidak menjadi advokat bagi semua orang. Dia juga tidak menyelamatkan semua. Kita baca sekali lagi, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Clear, oh dia adalah kaporet. Dia memperdamaikan saya, dia menutupi saya, dia menghapuskan dosa saya. Dan bukan untuk dosa kita saja. Siapa kita? Elect people, Jews. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Orang-orang elect people yang di seluruh dunia, segala bangsa yang tercerai-berai, dikatakan dalam Yohanes pasal 11. Anak-anak Allah yang tercerai-berai akan disatukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami belajar mengenai doktrin yang sangat penting, mengenai propisiasi, mengenai ekspiasi, dan mengenai Tuhan Yesus yang mati untuk umat pilihan, bukan untuk semua orang. Tuhan terima kasih kami telah mengenal kedalaman firman-Mu, dan kami bersyukur berterima kasih karena kami yang berdosa, yang seharusnya mendapatkan murka, ditutup oleh Kristus yang berbelas kasihan pada kami. Sehingga kami diluputkan dari segala penghakiman yang seharusnya kami terima. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami melimpah dengan rasa syukur. Kami yang terus bergumul, kami yang terus merasa diri kami ini seseorang yang tidak dikasihi. Kami hari ini mendengar firman bahwa Yesus Kristus adalah pendamaian bagi kami. Biar kami bersuka cita, biar kami boleh lebih bersemangat lagi untuk melawan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.